Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa sama-sama duduk di dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu, di mana pembahasan kita yaitu sesuatu yang kita anggap kunci daripada segala aktivitas dalam kehidupan kita, yaitu kita akan membahas kunci nafas di dalam praktek sholat. Ada beberapa hal yang mendasar dan ini menjadi pembahasan yang rumit di kalangan masyarakat, baik para ulama, mubalik dan guru-guru. Ada sebuah pertanyaan yang keras karena dasarnya itu dimunculkan baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, ada sebuah hadis, la tasihu salata illa bi makrifatihi maksudi. Tidak sah sholat seseorang itu apabila tidak mengenal apa yang dia sembah. Itu hadis. Kemudian Al-Quran di dalam surah Al-Ma'un, fawailul musyrik alladzina hum an sholatihim syah. Celakalah orang-orang yang lalai di dalam sholat. Nah, ini banyak penafsiran. Kalau hadis tadi menerangkan la tasihu sholata, la, tidak syahih, tidak sah sholat bagi orang yang mengerjakan sholat itu tapi ia tidak mengenal dengan Tuhannya, tidak sah, kata hadis. Kemudian Al-Quran menerangkan lagi, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Al-Quran ini banyak variasi tafsir, paham dari para guru-guru, ulama-ulama. Ada yang menafsirkan Al-Quran ini dengan penafsiran orang-orang yang ketika ia mendengar azan zuhur, semisal azan zuhur, berlalulah zuhur itu hingga sampai asar, dianggap lalai katanya. Sedangkan bunyi ayat jelas, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, bukan orang-orang yang melalaikan sholat. Kalau orang yang melalaikan sholat sehingga berlalu waktu sholat sehingga ia tidak sholat, bukan wa'il ancamannya, tapi syakar. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat itu ancamannya adalah syakar, bukan wa'il. Maka neraka wa'il itu ancamannya bagi orang yang sholat, yang sholatnya lalai. Nah, lalai di sini, sehingga kata-kata lalai ini banyak penafsiran. Sesungguhnya orang-orang yang lalai di dalam sholatnya kemudian diterangkan di dalam sebuah hadis lagi. Ini kita baca di dalam kitab tarikh, dalam Sirah Nabawiyah. Pada suatu waktu ada perkumpulan di zaman Nabi itu yang semacam seperti kita ini, berkumpul bertanya kepada Rasul. Kemudian ada daripada salah satu jamaah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, ada sebenarnya yang akan saya tanyakan, tapi saya malu untuk mengungkapkannya. Kata Nabi, silakan. Tidak ada yang membuat engkau itu tidak baik, karena pertanyaan itu adalah untuk menjadikan kita itu mencari kebaikan. Sehingga sahabat tadi melanjutkan pertanyaannya, wahai Rasul, apakah sholat orang-orang, utamanya saya sendiri, itu diungkapkan oleh salah satu jemaah kepada Rasul, wahai Rasul, aku ini kalau sholat kadang-kadang pikiranku itu lupa, kadang-kadang pikiranku itu melayang. Apakah sholatku ini mendapatkan pahala atau diterima? Kemudian Rasul terdiam hingga meneteskan air mata. Kata Rasul, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya,
Rasul menjawab pertanyaan itu dengan bahasa demi zat. Berarti kata-kata demi zat itu menentukan kepada asal, bahwa semuanya itu adalah zat. Bahkan yang menyimpangkan pikiran itu adalah daripada zat. Akhirnya terjawab itu. Jadi Rasul tidak langsung menjawab, oh lanjutkan tadi soalnya, bukan itu. Tapi Rasul jawab demi zat yang jiwaku di dalam tangannya atau genggamannya. Kemudian kata Rasul, sungguh perbuatan syaitan ini tidak akan berhenti untuk mengambil bahagian sholat daripada hamba-hamba Allah. Tidak akan berhenti. Jadi Rasul menyatakan sungguh syaitan ini tidak akan berhenti untuk mengambil, kalau bahasa kita kan, untuk merusak orang-orang yang sholat. Ini terhubung dengan fawailul lil musallin. Artinya di dalam sholat itu lalai. Jadi lalainya itu kan ini ada terhubung dengan jawaban Nabi tadi. Sungguh hal ini dilakukan oleh syaitan yang tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti itu. Selalu dirusak. Kemudian sahabat tadi menanyakan, kalau syaitan selalu mengganggu, selalu merusak, terus bagaimana sholat kami? Kemudian Nabi terdiam hingga semua jamaah itu terdiam, bingung semua. Kemudian Nabi langsung menjelaskan lagi. Beliau menjawab dengan keterangan, lanjutkan sholat. Sesungguhnya ketika kita di dalam sholat, ketika pikiran kita melayang, ketika pikiran kita keluar, maka teruslah berusaha untuk kembali mengingat Allah. Ya, berarti di dalam sholat itu ada kelalaian atau ada bahasanya takaluar. Rasul memerintahkan teruskan sholatnya dan berusahalah kembali mengingat Allah. Nah, ini semua nanti akan terhubung dengan kunci nafas. Kemudian diumpamakan Nabi lagi, pernahkah kalian melihat seorang anak yang berlari mengejar ibunya, jatuh bangun, jatuh bangun, lari lagi, maka ibunya mengejar dan merangkulnya? Begitulah kata Allah, kata Nabi, bahwasanya di dalam sholat itu sering kita melayang atau keluar. Karena Nabi juga sebelumnya pernah mengungkapkan kualitas iman para sahabat dan umat. Iman para sahabat Nabi itu turun naik. Kemudian keimanan umat yang akan datang pada Nabi itu keluar masuk. Itu jelas ya. Maka dalam hal ini kita akan bisa mempraktikkan nafas. Adakah di muka bumi ini tingkat kealiman yang sangat luar biasa di dalam sholatnya itu bisa mulus sampai salam? Artinya kada pernah melayang, kada pernah terkeluar dari awal sholat sampai akhir. Pasti misalnya kebanyakan orang sholat itu setelah Fatihah itu, ketika membaca surah, seringkali ia pikirannya melayang walaupun 1 detik. Berarti kan wajar. Kata Nabi tadi, ketika kamu melayang, ketika kamu lupa, ketika kamu tak keluar, kembali, berusahalah kembali. Yang parah itu ketika takbiratul ihram sudah dilakukan sampai salam sholatnya itu, ketika yang mengucap Allahu Akbar, kemudian pikirannya itu melayang ke pasar sampai salam, pasar terus,
yang diingat bagaimana proses terjadinya di pasar, jual beli dan sebagainya, sampai salah. Walaupun mulutnya kumat kabit, baca Fatihah, baca doa dan segala macam, itu yang disebut dengan lalai karena tidak kembali. Nah, disinilah ada cerita lagi dari para sahabat yang menceritakan, dan ini sering diceritakan oleh para guru-guru dan ulama-ulama. Ia menceritakan gurunya sendiri. Saya punya guru, sudah puluhan tahun berguru dengan beliau, tapi sekarang semakin kesini aku perhatikan guruku itu sesat. Kenapa sesat? Ya, banyak perintah-perintah di dalam agama itu tidak dikerjakan, ya, saya lihat. Kemudian ditanyakan lagi, terus kamu bagaimana? Apakah kamu terus mengikuti? Iya. Kenapa kamu tidak bertahan? Karena dia masih guru. Apakah kamu mengikutinya? Atau kenapa kamu tidak memperingatkan guru kamu? Tidak berani. Terus kenapa kamu terus mengikuti? Karena itu guru saya. Maka jawabannya, guru kamu itu kalau tersesat, ia tahu jalan pulang. Sementara kamu yang mengikuti, apakah kamu mengetahui jalan pulang? Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini menjadi dasar atau penguat suatu dalil yang disebutkan dengan fawailul lil musallin tadi. Bisa itu kita perkuat. Jadi sebenarnya kitab tarikh itu memperkuat daripada dalil. Ternyata orang sholat itu tidak bisa lolos daripada pengrusakan oleh iblis, syaitan dan jin. Itu kalau bisa dilepaskan. Biasanya pemikiran yang membuat kita lepas di dalam sholat itu ketika kehidupan kita itu mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya hari ini kita itu yang terparah biasanya kita sering sharing dengan orang itu perihal ekonomi, kemudian perihal keluarga. Terjadi pertengkaran suami istri, kemudian ia berwudu dan sholat. Apakah pertengkaran itu terbawa di dalam sholatnya? Ada yang bisa menghindari pertengkaran itu ketika ia sholat? Apakah pertengkaran itu terbawa? Pasti terbawa. Ya, apalagi persoalan ekonomi, kebutuhan dan sebagainya. Sampai di dalam sholat itu ia menangis. Ia menangis, kenapa istriku begini? Kenapa suamiku begini? Kenapa keluargaku begini? Kenapa saudaraku begini? Di dalam sholatnya ia mengingat-ingat permasalahan kehidupannya. Sementara dasar orang sholat itu adalah inna sholata li dzikri. Sholatlah kamu, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Tapi kenapa di dalam sholatnya yang ia ingat perihal permasalahan urusan dunia? Nah, ini sulit, amaliyahnya sulit, berat. Ternyata jawaban semuanya ada di kunci nafas. Itu paling mudah. Jadi kalau keluar 1 detik, 2 detik itu sangat wajar. Yang penting ada usaha, berusaha untuk kembali. Kalau selama kita bisa berusaha, itu yang disebut tadi tahu jalan pulang. Karena sejatinya diri kita itu ketika dilepas harus kembali. Sebagaimana ketika Allah ingin dikenal, ia hembuskan rohnya. Nah, di situ. Jadi rohnya ini harus kembali ke asal. Selama roh ini di dalam proses hingga nampaklah yang disebut dengan pencairan, itulah yang membuat kita itu tertipu, tidak nampak lagi. Maka inti pada malam hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara pulang, bagaimana menepis daripada segala hal yang membuat kita itu tidak khusyuk.
Kalau bahasa fikih kan menyebut kada khusyuk di sholatnya. Ya, tidak khusyuk. Apa saja yang membuat tidak khusyuk? Ya permasalahan dunia ini. Tapi bagi orang yang mengenal dengan diri sejatinya, sudah pasti mudah baginya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke papan tulis, biar kita bisa cepat memahami bagaimana proses jalan pulang. Yang namanya kita hidup ini, orang sholat itu maksimal cuma 3 detik yang mulus. Ketika ia berdiri Allahu Akbar, hitung 3 detik, di atas 3 detik itu sudah pasti melayang. Rasakan situ sholat. Ada yang melayang dengan ilmu. Contoh, Allahu Akbar, yang di samping Allah, turun lagi Allah, bagaimana perilaku yang di sampingnya lagi? Pasti ia akan membaca teman yang mengerjakan di sini, itu kan melayang. Di dalam sholatnya apa yang dilihat, apa yang didengar, itu yang membuat melayang. Itulah kata Nabi, sesungguhnya demikian yang jiwaku di dalam tangan, di dalam genggamannya. Maka sungguh syaitan tidak akan pernah berhenti mengambil bahagian-bahagian sholat daripada semua hamba-hamba Allah. Kalau sudah Nabi yang mengatakan, maka nggak berlaku sepanjang zaman sampai kiamat, berlaku nih galiannya sudah. Galian syaitan ini tidak bisa ditepis. Nah, inilah bahasanya. Kalau ditentukan hujan dan memang harus berangkat, berarti kita siap payung. Ya, ini sudah dikatakan. Sesungguhnya syaitan tidak akan pernah berhenti. Berarti sampai akhir. Ya kan? Maka kita siapkan payung. Kita paham seperti apa payungnya. Yang istilah tadi kan, kalau orang hujan berarti kita nyiapkan payung. Sekarang kita gambarkan perjalanan napas. Kita gambarkan lagi. Kepala, kaki. Yang pertama, silahkan perhatikan kunci napas yang sudah kita bagikan. Napas pertama yang disebut adalah napas pusar, disebut dengan napas 1. Kemudian napas 2, napas ulu hati. Napas 3 disebut dengan napas dada. Terakhir napas ubun-ubun. Jadi kunci napas ini di dalam tubuh kita itu ada 4. Yang pertama, pelaksanaan napas yang kita sebut dengan gerakan napas atau tarikan napas dari ujung kaki sampai ke pusar. Ya, dari ujung kaki sampai ke pusar ini kita sebut napas pusar. Jadi tarik napas sampai ke pusar ini disebut dengan urusan dunia atau napas akal. Akal berlaku. Kalau di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu usuluddin disebut dengan napas tahalik. Kemudian napas dari pusar kita tarik sampai ulu hati disebut dengan tafakur, yang disebut dengan tahalik. Kemudian napas dada kita sebut dengan tajali.
dengan isbat. Kalau orang hendak menentukan Ramadan, kemudian hari raya, ada yang disebut dengan sidang isbat, menetapkan tanggal. Jadi kita napas ini disebut dengan menetapkan. Nah sekarang karena kita memakai napas ini di dalam praktik sholat, hal yang pertama di dalam sholat itu ada yang disebut dengan rukun 13. Dari rukun 13 itu ada yang disebut dengan 3 bahagian. Yang pertama rukun qalbi. Jadi ada yang disebut dengan rukun qalbi. Qalbi ini disebut dengan pekerjaan hati. Apa yang termasuk pekerjaan hati? Yaitu niat dan tertib. Nah, jadi yang pertama kita mengenai adalah urusan qalbi. Kita ingat, rukun qalbi yang pertama disebut dengan niat. Di mana di antara 4 napas ini letaknya niat? Di mana? Kita pikirkan, adakah di antara yang 4 ini bisa kita letakkan niat? Sekarang ini, ketika Allah, sebenarnya untuk menyebut Allah belum bisa, tapi namanya pengajian, pembelajaran kita tersebut, ya. Ketika zat berada di dalam kesendirian, berarti tidak ada tempat, ya, tidak ada yang menyebut. Yang disebut dengan keuntungan mahfiyat Allah. Artinya ketika Allah berada dalam kesendirian, maka Allah itu ingin dikenal. Ketika Allah itu ada keinginan ingin dikenal itu, maka Allah harus menciptakan yang dikenal. Ketika Allah menciptakan yang dikenal, berarti Allah harus menyiapkan bahan. Apa sih? Dari mana sih bahannya? Agar yang mengenal ini ada. Itu yang dipikirkan. Nah, stop. Aku ingin dikenal. Ketika berada dalam kesendirian, aku ingin dikenal. Bisakah itu sudah disebut dengan niat? Kehendak. Sedangkan tubuh atau alam semesta beserta isinya, sedangkan tubuh beserta dengan nyawa ini berasal setelah adanya roh. Setelah roh dihembuskan, baru ada alam semesta beserta isinya. Sedangkan niat itu adanya di atas, belum ada lagi roh. Bisa niat diletakkan pada 4 napas? Berarti tidak bisa niat itu diletakkan di 4 napas. Karena tidak ada. Ya, coba kita ingat sejarah huruf lagi. Ketika Allah tadi ingin dikenal, Allah hembuskan rohnya. Ya, ketika roh dihembuskan, berbentuklah huruf alif. Masih ingat ya? Berbentuklah huruf alif. Artinya roh yang dihembuskan itu disimpulkan dengan huruf alif. Berarti letak niat sebelum adanya huruf. Inilah yang disebut dengan bahwasanya niat itu la harfin wala syautin. Niat itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, karena belum adanya huruf. Kemudian ketika anggap aja ini roh dihembuskanlah, disimpulkan dengan huruf alif. Sehingga ketika disimpulkan dengan huruf alif, inilah yang disebut dengan berdiri bentuk. Jadi alif itu disimpulkan dengan
berdiri betul. Karena di dalam berdiri betul itu ada yang disebut dengan diri terdiri dan diri terperi. Diri terdiri itu maksudnya adalah susunan batang tubuh. Menjelaskan, oh ternyata batang tubuh ini asalnya dari mana dan susunannya seperti apa. Berarti disebut dengan diri terdiri. Kemudian apa yang dimaksud dengan diri terperi? Diri terperi itu menceritakan bahwasanya ketika roh dihembuskan, tidak langsung dicipta atau diproses menjadi makhluk, atau tidak langsung diproses diciptakan sebagai manusia. Kalau kita berbicara manusia sebagai insan, tidak langsung diproses untuk diciptakan sebagai alam semesta, tidak langsung. Ternyata roh itu menjalani yang disebut dengan ujian. Kalau orang bola wadai itu aja bahannya kan diuji, dirasai dahulu. Kalau tidak ada pas adonannya itu. Nah sama, ketika roh dihembuskan, disimpulkan dengan huruf alif, maka sudah disebut dengan berdiri betul. Kalau kita ingat sejarah, ketika roh dihembuskan, roh itu diuji. Karena apa? Karena roh ini apabila dimasukkan ke dalam tubuh, ia akan disebut dengan jiwa. Maka roh diuji. Seperti apa ujiannya? Inilah yang diceritakan di dalam kitab itu. Ujiannya selama 3000 tahun. Dengan pertanyaan, man anta, man ana. Siapa aku, siapa engkau? Jadi roh ditanya, siapa aku, siapa engkau? Selama 3000 tahun. Sudah kita jelaskan. Cuma kita review sedikit, kita ulang sedikit. 1000 tahun diangkat, man anta, man ana, anta, anta. Benangkan lagi selama 1000 tahun. Ditanya lagi, man anta, man ana, anta. Bangkit lagi, ditanya lagi, man ana, man anta. Ya, barulah ia menjawab, ana anta. Tapi perlu yang kita ingat, ketika roh ditanya man ana, man anta, ia jawab ana, anta. Disitulah percikan api yang sangat panas. Itulah percikan api, itulah menjadi bahan dasar atau barang bukti. Allah ciptalah percikan apinya itu, dibuatlah untuk yang sering kita sebut adalah bangsa jin. Di Quran itu kan dijelaskan bahwasanya jin itu diciptakan daripada gelombang api yang sangat panas. Berarti di sini, ketika roh tadi dibangkit setelah 3000 tahun ditanya man anta, man ana, maka roh tadi menjawab anna antallah. Disebut dengan huruf ta. Maka alif ini adalah sama dengan berdiri betul. Jadi kita sembahyang itu merasakan sejarah roh. Siapa yang sholat sesungguhnya diketahuan? Yang jahir tangan mengangkat takbir inikah atau rohkah yang sholat? Coba kita perhatikan. Ketika roh dihembuskan, simbolnya huruf alif. Simbol pada jahir kita sedang berdiri betul. Ketika roh ditanya siapa engkau, siapa aku, siapa aku, siapa engkau, ia menjawab ana antallah. Maka di dalam wujud sholat, ketika kita sudah berdiri betul, kita menyaksikan diri kita dari kulit, daging, tulang belulang, nambah diri seikungan siapa? Tahu ternyata daripada roh. Kemudian kita berpikir lagi, siapa yang mendengar dan melihat yang bergerak? Nyawa. Siapa nyawa itu?
ternyata adalah roh. Allahu Akbar. Kada takbiratul ihram lah. Takbiratul ihram yang berarti ada di huruf ta. Makanya huruf itu bagus, biasanya 30 huruf itu sejarah. Setelah takbiratul ihram, maka ikrarnya ini diuji lagi. Ya, diuji. Aku adalah engkau. Maka diperkuat. Persaksiannya itu diperkuat lagi. Yang disebut dengan doa iftitah. Kalau sebagian yang lain menyebutnya doa istiftah. Sebagian lain. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan doa atau iftitah. Sebagian lain menyebut dengan istiftah. Dulu pernah kita jelaskan apa perbedaan iftitah dan istiftah. Karena ada sebagian yang menyebut, namanya banyak golongan lah, jadi banyak perbedaan. Bukan iftitahnya, tapi dua istiftah. Bacanya seperti apa? Ternyata bacanya sama aja, mengarahnya yang beda. Tuh, perbedaannya di situ. Berarti huruf sya. Nah, jadi kita merasakan sholat itu sesungguhnya siapa sih yang sholat? La tasihu sholata illa bimakrifatihi maksudi. Ketika kita tadi berdiri betul, nah, rasakan itu siapa sih yang berdiri betul itu siapa? Ternyata kulit, daging, kuku dan sebagainya dari mana? Nyawaku dari mana? Tidak ada nyawa, ya tidak mendengar, tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat. Berarti apa? Kan sadar kita saat berdiri betul. Ketika kita sadar saat berdiri betul, sesungguhnya seikungan ini ternyata ada roh semua. Ketika roh semua, baru kita menyatakan Allahu Akbar. Tapi kalau orang menyatakan Anna Antallah, persaksian yang pertama. Tapi begitu sudah wujud, ia mengatakan dengan Allahu Akbar. Ketika kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu arti Allahu Akbar. Ya kita, kenapa? Ternyata tubuhku adalah roh, ternyata nyawaku adalah roh. Mana kita? Berarti hilang kita namanya. Bahasanya tadi takbiratul ihram. Menyatakan kebesaran itu jangan ada lagi diri kita. Kalau kita menyatakan Allahu Akbar, masih ada aku, bukan Allahu Akbar. Nah, tapi yang di akhirnya kelihatan ketika Allahu Akbar, siapa yang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Aku. Siapa yang berkata Allahu Akbar? Lidahku. Ya, tak akui. Tapi kita sadar di dalam pergerakan takbiratul ihram, tangan mengangkat Allahu Akbar. Secara zahir tangan yang mengangkat, tapi kita mengetahui siapa yang mengangkat dari siapa. Tangan ini ya roh juga. Geraknya adalah gerak roh juga adalah tangan. Kan tidak ada keakuan, semua tidak ada gerakan keakuan semua di situ. Yang penting kita mengetahuinya. Makanya kita sebut ada yang disebut dengan kalbi dan niat tertib, bagian tertib. Inilah yang disebut dengan bahasa tertib. Setiap bacaan yang kita dengar, yang kita lakukan, yang kita ucapkan, semuanya kita mengetahui, itu namanya tertib. Kerja keakuan. Itu namanya hatinya berfungsi. Makanya pertama kita sebut dengan rukun kalbi dan ruh. Untuk niat berarti la harfin wala syautin. Disinilah yang menjadi perdebatan. Mulai bahari sampai ke ini, mungkin orang-orang yang berdebat ini seandainya mati tanpa ibai, dikubur di lubang yang sama, masih berdebat di dalam. Ya, gimana berdebatnya? Usali, seikum pada usali, itu masih berdebat. Ya, masih berdebat. Padahal apa?
sudah Allah nyatakan di dalam Al-Quran, aku tidak menanyakan ya perbuatan orang lain dengan kamu. Yang aku tanya itu perbuatan engkau. Kenapa kita sibuk mengurusi perbuatan orang lain? Kada boleh nggak usah. Masih kok bilang ada dosa kada sah sholat. Nang saya kok kita jual tuh, kada selesai. Itu kan sampai saat ini itu masih berlaku. Tapi bagi kita yang sudah mengetahui sekarang ini aku tutup sedikit. Bagaimana perdebatan ini? Karena ada yang menyatakan Nabi begitu menghadapi dia tidak ada yang diucap, langsung takbiratul ihram. Sementara ada yang ketika menghadapi kiblat ia mengatakan usyadi. Atau ia melakukan satu, ada yang mengucapkan niat dengan jahat. Ya, menyangkut kepada hukum. Bagaimana jika kita sesuai urutan huruf, maka sesungguhnya kehendak itu atau niat itu tidak ada huruf dan tidak ada suaranya. Satu dulu kita pegang. Lalu bagaimana pengamalannya? Nih, di dalam pengamalannya. Tapi secara huruf menentukan itu sudah pasti tuh, hukum pasti. Nah, semua orang itu apakah tahap keilmuannya ia mengenali akan yang dimaksud niat yang sesungguhnya. Makanya Imam Syafi'i menyatakan disunahkan. Karena ada semua orang tahu. Ada yang mengatakan ini. Ingat, ketika kita di alam rahim, apa kata Allah? Hari ini kita berpisah, temui aku di sana. Kan perintah Tuhan. Orang yang anggap aja ketika di alam rahim itu diceritakan ada banyak proses. Cuman salah satunya ketika kita akan dilahirkan itu Allah akan berkata, kita berpisah di sini, temui aku di sana. Iza kuntum ila sholat faksilu wujuhakum. Kita berpisah di sini, temui aku di sana. Kenapa disebut iza kuntum ila sholat? Karena as-shalatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah bertemu dengan aku. Bagaimana menemui Allah? Ketika kita di alam rahim masih komunikasi dengan Tuhan, lahir ke dunia, lupa, tidak dapat lagi mencari alamatnya. Padahal Allah sudah memberi alamatnya, lengkap alamatnya sudah Allah beri di dalam Al-Quran itu. Iza kuntum ila sholat faksilu wujuhakum. Kata Allah, temui aku sana. Alamatnya bagaimana? Pertama, basuhlah muka. Di muka, di wajah ada apa? Ada mata dan ada telinga. Di dalam surah Al-Insan, aku keluarkan ya kan air dari tulang Adam, aku proses ya diproses Tuhan sehingga yang disebut dengan adanya penciptaan tubuh dan dihembuskanlah nyawa. Aku jadikan pendengaran dan penglihatan itu untuk aku uji. Jadi dijadikan Tuhan. Di antara semua ini ada mata dan ada telinga. Jadi pendengaran dan penglihatan ini aku uji. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Nih dibasuh. Basuh mata kamu, ya kan? Tapi tidak diterangkan mata kamu, tapi wujuhakum bahasanya basuhlah wajah. Karena dengan membasuh wajah, walillahil masyriq wal maghrib aina ma tuwallu fasyama wajhullah, akan menerangkan. Kalau mata kita, coba kita bayangkan, Allahu Akbar, siapa yang angkat takbir? Tangan, ya kan? Karena mata kita, berarti mata kita sudah diuji. Terlihat menjadi raja yang bergerak. Kadang melihat di dalam tangan itu siapa yang bergerak? Ketika ada kalimat Allah Akbar, siapa yang mendengar? Ini di telinga aku suara. Telinga, pendengaran dan penglihatan diuji. Makanya
Allah perintahkan iza kuntum illa sholat faksilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, karena di wajah itu ada mata, di wajah itu ada keluar masuk napas yang disebut nyawa. Basuh pinangku itu. Selama ini kita dibasuh tertipu. Sama kita ketika kita melihat kipas angin, siapa yang berputar? Kipas angin. Siapa yang menyala? Lampu. Ujar kilometer, aku kada disambat kah? Aku kada diingat kah? Masa kipas angin dituduh berputar, masa lampu dituduh nyala? Kan perbuatanku, ujar kilometer. Ya, kan bahasanya kalau di diri manusia akal. Akalnya ini adalah kilometer. Coba punya ada akal lagi, mati akal. Kada bergerak lagi sudah. Mati ya itu. Oh, sombong pulang akal, sombong pulang kilometer. Hujan terapo, oh kilometer. Kemudian kada aku kayak peguguhan ikan juga. Kada kau menyebar kemana-mana. Mati di terapo, mati yang sebentar. Nah, hujan terapo hati. Tak hati mulai sombong, mulai rusak. Tulang ke sana. Oh, ada sentralnya. Di sini disebut dengan riang kanan. Mati di riang kanan seberataan ranai itu sama. Inilah kita lihat kipas angin. Sekarang kita tahu siapa yang maulah kipas angin berputar, siapa yang maulah lampu menyala. Ke kilometer, ke terapu, ke riang kanan, kemana pandangan kita sama kita. Ketika tangan kita Allahu Akbar, ini berakal. Makanya agama terus dengan akal. Tapi begitu sampai di akal, nah jangan tahan di akal. Bila tahan di akal, dia akan ada berpikir. Banyak orang bakal tapi tidak bisa berpikir. Nah, tafakur. Ya, oh, kamu ada terapu di situ. Kamu terapunya dimatikan, mati juga di sini. Oh, berarti lain. Dan kalau minta, oh berarti lain akal, hati. Bersama di situ perbandingannya. Jadi kita membandingkan napas ini, kita amusahkan ke lain-lain dulu supaya kita mudah memahami. Nah, perbuatan niat dan tertib tadi kita gambarkan sampai di huruf ya, sampai di huruf kita gambarkan lagi. Nah, sekarang kita kembali ke napas agar paham. Ternyata letaknya di mana? Sudah kita pahami ya? Misalnya kita di rumahnya santai itu, nangkap aja maghrib, Allahu Akbar, ada lintasan, ada gerakan, aku anak sambayangnya, ya kan? Pasti ada tuh kritik hati tuh, aku anak sambayang. Posisi pada saat itu sesungguhnya kita sudah berada di dunia, posisi kita. Tapi gerakan hatinya mana? Nih, kada bisa kita meletakkan langsung ke sini tanpa ada gerakan hati. Inilah yang disebut dengan di mana letaknya niat ini. Makanya orang banyak menyebut di sini. Nih, ada 4 cabang. Ada yang disebut dengan kamaliyah, ada yang disebut dengan khatariyah, ada yang disebut dengan tawuju, iya, ada yang disebut dengan apa sebetulnya? Kamaliyah, khatariyah, tawuju, iya. Sebetulnya apa? Bukan. Apa sebetulnya? Ada kamaliyah aja, khatariyah aja, ada tawujuiyah aja, ada yang disebut dengan terbalik. Nih, ada yang disebut dengan urfiyah, ada yang disebut dengan tawujuiyah. Nih, ada 4 gerakan. Jadi sesungguhnya keempat ini pada gawi.
Coba rasakan. Sesungguhnya keempat itu tak lagi. Jadi buat apa lagi berdebat nang beusali lawan nang kada beusali, bahasanya aja yang beda. Keempatnya tak bisa berarti berasakan. Allahu Akbar. Ya. Tadi. Ini kada langsung bersuara. Aku hendak sembahyang. Aku hendak sembahyang. Disebut dengan khatariyah. Itu gerakan pertama. Ya. Gerakan pertama itu aku hendak sembahyang. Gerakan pertama itu sudah. Kada mungkin karena itu jahil. Roh yang dihembuskan tadi jadi batang tubuh. Hati ini adalah wadah atau pintunya. Pintunya apa? Hati ini tugasnya. Apa tugas hati? Mengetahui. Jadi tugas hati itu adalah mengetahui. Sekadar mengetahui aja. Nah, maka ilmu takluk yang ada cukup diketahui. Larinya ke kamaliyah, bisa larinya ke urfiyah, bisa larinya ke tawujudiyah. Prakteknya di sini yang menjadi perdebatan. Makanya kita cari di mana sih perdebatan. Paham ini yang berdebat nih. Misalnya kita akan mengaksakan tadi Allahu Akbar. Ada kita merasakan ada gerakan hati anak sholat tanpa ada hurufnya, tanpa ada suara sit aja terbesit ya Allahu Akbar. Tek aku nak sembahyang tak ada hurufnya, ada suaranya, ada gerakan hati. Itu namanya disebut dengan gerakan hati. Gerakan hati sudah itu. Kemudian ada yang disebut dengan urfiyah dan tawujudiyah. Ternyata ini adalah pada pelaksanaan, tuh pengamalan. Semua orang melalui, makanya kita sebut semua orang melalui yang empatnya. Coba Allahu Akbar, aku nak sembahyang, duduk. Kemudian duduk, berangkatlah menuju mushola atau masjid. Ya kan? Begitu sampai di masjid, ia menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, kemudian ia berkata, usalli fardal maghribi. Ada huruf, ada suara ini. Ya kan? Satu. Kemudian ada begitu sudah sampai di masjid menghadap kiblat. Suaranya ada, cuma hati. Saja sembahyang maghrib 3 rakaat. Suaranya kan ada, suaranya kan ada di dalam hati. Disebut dengan urfiyah. Nah, ya kan? Kemudian ada Allahu sembahyang ya dalam hati. Udah. Setelah masjid ada kiblat, Allahu Akbar. Sudah kebiasaannya amaliyah, kamaliyah. Ini amat praktek nih. Namanya kita amalkan daripada dengan empat. Kita rasakan. Yang paling banyak urfiyah dan tawujudiyah rasakan ya. Ya lah. Inilah keraguan-raguan. Tingkat khatariyah, tingkat kamaliyah, ternyata khatariyah itu adalah gerakan pertama. Rasakan ya, atau kita kadang mendengar orang aja di hutan di mana banyak. Nah, juhur sudah sampai waktunya, ya kan? Begitu melihat waktu sudah lewat juhur aja, ada gerakan aku hendak sholat. Di sini kan ada itu sudah khatariyah sudah, ya. Tapi pelaksanaannya. Nah, untuk membahas pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya kita pahami tugasnya nih. Tugas hati itu apa? Mengetahui. Bila sudah tahu, takluk. Jangan dibawa lagi ilmunya.
ilmu takluk cukup diketahui. Sobat lihat waktu juhurnya, masa banyak juhur, ujar hati nih, set jalan semuanya, ada desa termasuk beberapa detik itu ada begitu melihat waktu sudah sampai pas ada, ada juhurnya, ada suaranya, itu yang disebut dengan khatariyah. Begitu kita berwudu hadap kiblat kan sudah tahu. Anak sampai apa tadi ya? Zuhur berapa rakaat? 4. Hukumnya apa? Wajib. Ya? Kada terpenuhi lah sudah qasatan. Sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi diketahui kada? Cukup syarat. Inilah yang menjadi perbedaan. Cuma kalau ragu-ragu, hati kada mau yakin. Kata ada bila ada urpiah, tawjuiyah. Bahkan 62 ini adalah keraguan. Keraguan. Apa yang diragukan? Bukan ragu sembahyangnya, bukan ragu rakaatnya, bukan ragu bacaannya, ada kegelisahan hati. Rasakan ya di situ. Bahasanya kada mau khusyuk. Coba kita rasakan. Kakak-kakaknya sedikit, tahu zuhur 4 rakaat, hafal surah baca. Apa ya? Mereka ragukan itu apa? Tidak ada keraguan. Ternyata benar kata Nabi. Sesungguhnya syaitan tidak akan pernah berhenti mengambil bagian sholat hamba-hamba Allah. Itulah. Jadi syaitan itu masuk ketika lintasan ini muncul, ia sudah memerangi daripada yang menimbulkan yang dua hal. Itu pekerjaan syaitan sudah. Keraguan. Berarti apa yang dirusaknya? Inilah Imam Syafi'i menyunahkan. Kenapa? Membaca An-Nas sudah, 4 kali Al-Falaq sudah, tetap ayah. Kada mau hilang juga keraguan itu, kada yakin. Salih kada mau isyarat sama kada billahi ta'ala. Pas sudah, tawjuiyahnya pas sudah. Allah, hati bergelombang. Allah turun pelak. Allah turun pelak. Orang menyebut waswis, inilah Nabi mengatakan tadi. Sesungguhnya syaitan mengambil bahagian-bahagian daripada sholat-sholat hamba Allah, dirusaknya. Lalu bagaimana caranya kita menepis semuanya itu? Pemahaman pertama kita tahu, pegang ini dulu. Tugas hati itu apa garang sebenarnya? Jangan keluar pada tugas, jangan empat bepandir. Wahai hati, ikam jangan coba pandir, ikam cukup mengetahui sudah. Cukup tahu. Yang mengatakan takdir siapa? Yang mengangkat takdir siapa? Sudah ada tugasnya masing-masing, jangan diambil. Pahami tugasnya masing-masing. Akhirnya cukup mengetahui sesuai tugasnya. Begitupun tertib. Pemahamannya adalah sesuai tugasnya. Maka kita tinggal memilih. Sebenarnya pilihannya bukan 4, tapi 3. Kamaliyahkah, urpiyahkah, tawjuiyahkah. Kenapa ini kita tidak masukkan ke dalam golongannya? Karena khatariyah ini sudah terjadi di awal. Ini dalam pengamalannya 3 nih aja yang muncul, yang jadi masalah. 3 yang muncul. Nah, yang kita buang itu bukan mendebat orang yang urpiyah, bukan mendebat orang yang tawjuiyah. Misalnya kita pada tingkat kamaliyah, tentang kawan yang tawjuiyah, ada syarat. Ya kan? Kemudian ada yang dengan menyunahkan dengan tawjuiyah, tapi mengatakan apa? Yang kamaliyah itu pada penjat sebenarnya pada sah. Puja Tuhan, maka sudah dibadai tadi.
Yang aku usah, yang aku tanyakan itu perbuatan engkau, bukan perbuatan teman engkau. Sibuk kita memerangi. Itu kan dakwahnya. Dakwah itu ketika ditanyakan, jangan mendakwahi orang, kadang didakwahi orang dia mau jauh ini. Karena khawatir. Dakwah silahkan dakwah, tapi tidak ada memunculkan perdebatan. Nah, maka di sini kita simpulkan ternyata perbedaannya di sini adalah pada taujuhiyah dan pada urufiyah. Jarang kesininya. Muhammadiyah, Salafiyah, pasti bukannya ke urufiyah, sehari-harinya bukannya ilmu. Cek ya, pasti hatinya ada hurufnya. Aku sembahyang zuhur, aku sembahyang asar. Cek silahkan. Ternyata tahap mereka pun hanya pada urufiyah. Adakah yang bisa menembus ke sini? Yang bisa menembus pada kamaliyah, yang mengetahui dirinya jati. Kadang berat, makanya khusus itu sangat berat. Kalau hanya mengerti Quran hadis, duduknya pasti ke urufiyah. Rasakan ya, kira-kira selama ini namanya ya, yang kita tasawufnya tinggi kayak apa aja, nah tasawuf pasti bukannya ke urufiyah juga. Itu menandakan masih ada keraguan, masih ada yakin tubuhku ini bergerak siapa, roh siapa. Nah, tapi ada ketakutan, bahasanya menimbulkan keakuan jadi Tuhan. Nang sembahyang Tuhan, nang pada sembahyang Tuhan. Kan ada yang berpendapat seperti itu. Ya aku juga ya, aku siapa, aku Tuhan. Berarti nang sembahyang Tuhan, rasanya baik ada sembahyang. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah sekarang begini, kita umpamakan tadi. Yang kanan menyodorkan setrum. Kita pikirkan dulu. Setrum mengalir sampai ke dalam bola lampu menyala habang, menyala putih, menyala biru. Nah kita tanyakan kepada pemahaman orang yang berpahaman Tuhan juga mengakui jadi Tuhan. Sekarang ini, bisakah bola lampu menyala tanpa setrum? Tidak bisa. Ya, artinya nyalanya bola lampu berarti ada setrum. Satu. Sekarang kita, bisakah kita mendengar? Bisakah kita bergerak? Bisakah kita melihat tanpa adanya roh atau nyawa? Kan tidak bisa. Bisakah lampu menyala tanpa ada setrum? Tidak bisa. Nah sekarang ketika setrum menyala berwarna putih, apakah putih warna setrum? Nah, ya, warna putih tadi, warna merah tadi mengaku akulah setrum, kaulah yang mengaku setrum warna. Sama kita, Allahu Akbar, atau kita mabuk, atau kita menangis. Apakah roh menangis? Ya, apakah roh menangis? Tapi bisakah kita menangis tanpa adanya roh, tanpa gerakan roh? Itu yang perlu kita pahami agar kita jangan sampai duduk itu jadi Tuhan. Ternyata kita sifat. Warna itu adalah sifat. Bisakah ditimbulkan warna putih? Kalau warna putih yang mengakui akulah setrum, ya kan, berarti menyatakan setrum warnanya putih. Tapi kenapa ada yang merah? Itu maksudnya. Ini yang disebut dengan wa huwa ma'akum aina kuntum. Ketika bola lampu situ warna putih, di sini warna abang, di situ warna hijau. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Aku ada di warna putih, aku ada di warna abang, aku ada di warna hijau. Tapi hijau, abang, dan putih adalah sifatku. Karena kalau mengaku warna. Kenapa itu kita bahas? Nih supaya sholatnya tadi kita pahami. Sekarang Allahu Akbar. Bisakah tangan ini bergerak tanpa adanya roh? Tidak bisa. Berarti gerak siapa? Geraknya roh. Yang mengolah sifatnya yang mana? Ada bentuknya. Ternyata bentuknya tangan. Ya, bentuknya tangan ini yang pertama. Sekarang sifat tangan ini, geraknya tangannya adalah sifat tangan. Tapi yang sesungguhnya yang bergerak adalah, kalau engkau menunggu khusyuk untuk sholat, maka sesungguhnya engkau kalah dengan syaitan. Terus saja sholat.
Bila ia keluar, kembali. Dan cara kembali, kita ulang. Hal yang pertama, jangan engkau takbir dahulu kecuali nafas berada di dada. Kenapa alasannya itu? Jadi kalimat takbir dan bacaan ada di nafas, tahan, dada. Satu. Tadi sudah kita sebutkan nafas akal. Tarik nafas sampai ke pusat, berarti urusan dunia. Di mana Anda kata? Allahu Akbar, aku hendak sholat. Ya, berangkatlah kita, berwudulah kita. Setelah berwudu kita menghadap kiblat. Jadi tahapan pertama kan ini cuma latihan lah, tapi di dalam pengamalannya jangan seperti apa yang kita sampaikan cara mengamalkannya. Kenapa sih kita harus tarik nafas dari ujung kaki sampai ke pusat? Itu nafas akal. Tahan di pusat, seolah-olah kita akal kita ini, kenapa aku sholat? Kalau sholat dapat apa? Kalau tidak sholat mengakibatkan apa? Ujar akal. Ketika kita berdiri, aku sholat karena sholat mendapatkan pahala. Orang yang banyak pahalanya masuk surga. Aku sholat, tidak sholat berdosa. Orang yang berdosa masuk neraka. Ujar akal. Ya, ujar akal. Alasan sholat itu ujar akal, pahala dan dosa, surga dan neraka. Ujar akal. Kemudian tarik nafas lagi sampai ke ulu hati. Bujur juga kah? Sholat dapat pahala, bujur juga kah? Pahala masuk surga. Ya, bujur juga kah? Tidak sholat dapat dosa, orang berdosa masuk neraka. Sampai ke ulu hati kita berpikir mencari catatan kita. Ternyata sampai di sini judulnya tadi. Nah, kita yakini bahwasanya di dalam rukun iman percaya kepada qada dan qadar. Tidak sempurna iman seseorang itu apabila tidak mengimani takdirnya. Aku tetapkan nasib pula 50.000 tahun sebelum aku menciptakan dunia. Ternyata kita semua ini sudah Allah tentukan surga dan neraka sebelum kita ada, bahkan sebelum dunia ada. Nah, sekarang ini akan membahas kepada akal kadang. Ketika kita tadi beranggapan kalau sholat dapat pahala, ujar akal, apabila sholat dapat pahala, cari dalilnya benar. Ya, kalau dapat pahala masuk surga, secara akal cari dalilnya benar. Ujar akal. Begitu naik ke sini, ternyata jawabannya neraka. Lalu siapa yang memasukkan ke neraka? Ternyata sudah sampai ke sini, ternyata hilanglah dosa dan pahala. Setelah naik ke sini, berarti bukan dosa, bukan pahala. Sampai ke sini, tafakur, takhali, sudah ada isi. Apa yang diisi? Berarti ada yang memasukkan aku. Ada yang menentukan nerakanya, ada yang menentukan surganya. Akhirnya kita sholat tidak lagi terfokus mencari pahala dan mencari surga, tapi kita mencari siapa yang menetapkan di antara keduanya. Sudah mulai mencari kita di dalam al-Waqiah, ulaikal muqarrabun, yang mendekatkan. Ini kita sudah mendekatkan, sudah bertafakur. Surga, neraka. Surga disebabkan pahala, ujar akal, ya. Neraka disebabkan oleh dosa, ya. Sekarang kita berpikir, di dalam Isra Mi'raj diceritakan ada Nabi ditemukan orang, ya, yang masuk neraka.
Ditanya, kenapa engkau masuk neraka? Asalnya surga, masuk surga, tapi kenapa masuk neraka? Ketika aku masuk surga, aku ditanya, kenapa engkau masuk surga? Lalu aku memperlihatkan catatan pahalaku, kemudian catatan pahala dilipatkan ke muka. Berarti akibat kesombongan, dimasukkan ke dalam neraka, terbantahkan bahwasanya surga dan neraka terbantahkan dengan alasan dosa dan pahala. Akal menyatakan iya sudah. Jadi boleh kita secara akal sah. Kalau pada sembahyang mendosa, kalau sembahyang pahala silahkan akal. Tapi begitu naik ke sini, karena kita akan mencari tujuan, mencapai tujuan. Jangan sampai sholat kita itu mengejar pahala, jangan sampai mengejar mendapatkan dosa. Sudah sampai naik ke sini, itu artinya disebut dengan tafakur. Kalau di sini kan disebut tahari, berarti mengosongkan. Makanya begitu sudah sampai sini, kosong sudah di sini. Kan kita pakai lagi bahasa tadi kita tidak memakai lagi alasan dosa dan pahala lagi. Kan kita pakai lagi. Justru yang kita sini mulai mencari, disebut dengan tafakur. Makanya dalil membaca suatu dalil itu baik Quran maupun hadis dibaca, dipahami akal. Setelah dipahami, ada yang disebut dengan tafakur, dipikirkan. Setelah dipikirkan, ada yang disebut dengan mentadaburinya. 3 hal. Jadi dalil pertama akal dulu, karena Islam itu syaratnya akal. Sembahyang syaratnya akal, nikah syaratnya akal, semua balik dan berakal, semua balik dan berakal. Tapi kadang-kadang dibawa naik ke atas akalnya. Syarat pertama melaksanakan ibadah akal benar. Nih akal dulu. Kalau tidak sholat, kalau begini, wah aku hari ini kada sembitan, aku harus begawi, akal. Aku harus berdagang, harus ada yang menjual, biar aku dapat duit, ujar akal. Gawilah berdagang. Begitu dapat duit, berpikir kita tafakur. Ternyata selama ini aku menuduh usahaku yang mendatangkan duit. Ternyata aku sampai kalau hati, catatanku ada hari ini dapat duit, semalam catatannya kan ada dapat duit, sehingga di sini merasakan gelisahnya kada diisi duit. Ternyata ini di sini ada catatannya. Inilah mengimani takdir. Berarti kita kesini mempercayakan kembali kepada catatan kita. Itu disebut dengan tafakur. Kalau sudah sampai ke sini, kada lagi kecewa kita, bangga pun tidak akan ada. Nah kita rasakan itu. Kalau kehidupan sehari-hari lapar, ujar akal, makan. Akal memerintahkan makan. Ketika makan, datang kenyang. Ketika datang kenyang, siapa yang mengenyangkan? Ujar akal nasi. Karena tadi makan nasi, imbas sudah naik ke sini, ternyata ada judulnya kenyang. Allah menentukan kenyang. Tahari kosong di sini. Ternyata kenyang itu adalah rasanya, bukan nasi. Ini kepada musyrik kita. Kehidupan keseharian kada musyrik, apalagi sholat. Ketika takbiratul ihram pun kita gampang tadi. Nah, rasakan dulu sini. Orang hendak sholat itu iya dengan akal itu. Kenapa sholat? Ini perintah, ini kewajiban, ini kebutuhan. Ujar akal, semuanya ujar akal. Padahal semuanya perjalanan kehidupan kita itu per detik itu sudah ada ketentuan di sini semua. Ada ketentuannya. Nah sekarang sampai di sini berarti kita sudah menghilangkan pemikiran-pemikiran yang kita gunakan secara akal tadi. Hilanglah sudah bahwa surga bukan karena pahala, bahwa neraka bukan karena dosa. Kenapa? Karena orang yang ditanya oleh Nabi ketika sejarah Isra Mi'raj, ia masuk neraka karena kesombongannya. Padahal kan ada dosa, kenapa yang masuk neraka? Catatan pahalanya banyak, kenapa yang masuk neraka? Karena kesombongannya. Terbantahkan dosa membawa ke neraka. Sama, terbantahkan
berkahkan pahala, ia masuk surga. Inilah yang disebut dengan rahmatnya. Orang yang beriman dan tidak sempurna keimanannya apabila tidak mengimani qada dan qadar. Ketika kita mengimani disitulah, inilah yang disebut Allah memberikan ampunan yang dengan rahmatnya. Dapat rahmatnya kita di situ. Sudah mulai dapat rahmat. Tuh. Rasakan kita di sekolah. Sembahyang beraktivitas, makan, minum, nasi yang mengenyangkan, air yang menghilangkan haus. Boleh berkata itu, tapi hati sudah tahu siapa yang mendatangkan kenyang. Hati tahu sudah, lidah boleh berkata seperti itu, tapi ini. Makanya di Quran itu janganlah berkata, ya kan? Janganlah mengeluarkan perkataan yang engkau tidak mengetahuinya. Kita bebas berkata sudah, tapi ini tahu. Aku ya Tuhan tidak memandang rupa, namun pandang ini. Yang dicatat memang ada di sini. Gitu maksudnya. Jadi ujar kita, yuk makanan, mau nggak ada makan, kita kenyang. Boleh kita berkata itu, tapi kita tahu namanya akan siapa. Tapi yang parah itu ilmunya kada ada, nasi tetap yang mengenyangkan itu yang lebih parah. Kalau sudah tahu, maka kita sudah bebas. Nah, sampai di sini napas kita ini di dalam praktek kalau latihan itu maksimal 3 detik. Tarik napas sampai ke pusar, silahkan akal menggunakan dunia. Ya, kalau tidak sholat dosa, kalau sholat pahala, silahkan. Sampai ke hati-hati sudah mengetahuinya. Apa aja, napakal aja. Jika menerima mandir dosa pahala lah, jika menuduh pahala lah membawa ke surga. Catatan ikam tahulah ya. Ujian di sini nih, ujian apa di sini? Ikam tadi aja sembahyang ya. Kenapa ikam sembahyang? Akal. Karena orang sembahyang dapat pahala. Karena orang pahala masuk surga. Catatan ikam neraka di sini. Ujian hati. Takajud akal. Berarti siapa yang menetapkan aku neraka? Sedangkan aku sembahyang. Siapa yang menetapkan neraka? Nah, ujar hati, cari siapa yang menetapkan engkau neraka. Tapakur kita kayak itu. Tapakur kita itu. Ternyata. Akhirnya apa? Naiklah napas. Jadi ini tahan 3 detik. Apa yang kita bicarakan itu tadi mentapakuri. Tapakur kita. Setelah tapakur, ternyata ada yang menetapkan. Aku ada tahu yang menetapkan. Tarik nafas sampai di dada. Tuh, sampai di dada. Isbat, batamlah di situ. Nampaklah. Siapa yang tampak? Ketika nafas ditarik sampai ke pusar, akal bergelimang keluh kesah, tuduhan dan macam-macam. Ada huruf, ada suara. Dari mana huruf dan suara? Coba kita rasakan. Akal tadi kan ia menggunakan dugaan, prasangka, dan macam-macam muncul. Dosa ada di situ, pahala ada di situ. Ia bergumam-gumaman si napas yang ada pada akal tadi. Setelah napas kita di dada, nih nama ulah akal bisa bergumam ini siapa? Bahan baku akal ini siapa? Ternyata bahan baku akal itu daripada roh juga. Ternyata daripada akalnya juga, perbuatannya juga. Apa hurufnya? Alif sudah. Alif sudah, perbuatan. Kemudian ternyata kenapa akal tadi bisa berfungsi? Ternyata akal itu daripada roh juga. Akal tadi ia memikirkan, ada menyebut dosa, ada menyebut pahala. Dosa dan pahala dan segala macam yang ia sebut, ia sangkakan, ada kenyang, ada haus dan sebagainya, pahit, bahagia dan semuanya. Ternyata itu adalah bentuk sangkanya, rupa sangkanya.
rupa sangkanya itulah yang disebut dengan huruf lam. Kemudian rupa sangkanya tadi, misalnya ia sebut sangkanya tadi adalah neraka, ia sebut sangkanya tadi adalah surga. Apa sifat surga, apa sifat neraka? Ketika ia menyebut neraka sifatnya panas, ia sebut surga sifatnya kenikmatan. Disebut dengan lam kedua. Ternyata dari rohnya, dari bentuk rupanya dan sifatnya, semuanya dibungkus, semuanya berasal daripada Hu. Karena inilah yang muncul, makanya isbat. Kita di sini tetapkan tajali siapa yang tampak alif lam ha, tapi kadang mengakui aku jah. Artinya apa? Akal bisa berlaku, bahan baku akal dari mana? Alif. Akal ada rupanya kada? Ada rupanya tadi. Akal ada sifatnya? Ada kada? Ada. Di mana wadahnya? Ada. Tahu. Naik napas lagi sampai ke sini, imbas sudah sampai ke sini, ternyata nang sembahyang tadi, ternyata ada neraka. Yang ada sembahyang, ternyata ada surga. Surga mana? Neraka mana? Adakah sesuatu yang Allah catat di sini keluar daripada alif lam ha? Ada kada? Maka napas satu, napas dua, semuanya adalah alif lam ha. Begitu napas sampai di sini, Allahu Akbar, kada ada lagi, habis. Kada ada lagi kilometer lawan tekanan semua sama itu. Makanya kalau orang latihan zikir itu latihan tarikah, ya, tarik nafas sampai di pusar, semua mengungkapkan kegelisahan urusan dunia. Tahan di paruh nafas, tahan di paruh, semua berkisah urusan kenapa hidupku seperti ini, rasa kada nyaman di hidupku begini. Tahan nafas, tarik sampai ke ulu hati, nang maulah kada nyaman, nang menentukan kada nyaman. Ternyata ada ketentuannya di sini, ya. Tarik nafas, tahan di ulu hati. Amun kayak itu, aku misalnya kegelisahanku tadi karena aku kada punya duit, berarti duit mengulah aku gelisah, ya kan? Sampai naik ke ulu hati, ternyata memang ditetapkan nasibku kada punya duit di sini. Imbah nafas sampai ke dada, ternyata kada penting duit. Kada penting duit. Kenapa? Cari yang menetapkan aja sama itu. Kalau sudah menemui yang menetapkan, pentingkah di sini? Makanya akhir dari kehidupan kita syakaratul maut, Allah tanyakan ketika nyawa keluar masuk yang disebut dengan nafas, maka keluarnya disebut dengan jiwa. Ya ayat Tuhan nafsul ma'inah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nih, napas kita keluar masuk, ini keluar disebut dengan jiwa. Maka jiwa ini dua sifatnya. Bila ada mutmainah, mulhamah. Yang paling parah, lawamah, amarah. Ya. Nah, maka ketika jiwa ini keluar, ia akan ditanya, apakah dunia yang meninggalkan engkau, atau engkau meninggalkan dunia? Apa kita menjawab? Sementara perilaku kita di sini tadi masih menuduh nasi yang mengenyangkan, masih menuduh pahala yang membawa kita ke surga, masih menuduh dosa yang membuat kita ke neraka. Tuhan selalu kada pernah dihadirkan. Alif lam lam kada pernah kita hadirkan di situ. Artinya kita kada pernah tenggelam. Kenapa menjawab nafas kita? Sedangkan kita ditanya, gelisah jiwa kita, apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan engkau? Datang lagi pertanyaan, apakah dunia menghimpunkan engkau atau engkau menghimpunkan dunia?
Dengan bahasa lain, apakah engkau tidak perlu dunia lagi? Atau dunia tidak memerlukan engkau? Datang lagi pertanyaan, apakah engkau tidak cinta dengan dunia atau dunia tidak mencintai engkau lagi? Ayo, apa yang kita pikirkan? Nih jiwa, inilah ada yang disebut dengan siksa kubur. Kalau napas kita teratur, bila lapar makan, ya. Bila sampai waktu sholat, tujuan kita bukan pahala, bukan dosa. Kita mencari yang menetapkan kita. Dapat kita mencari yang menetapkan kita, itulah ketiadaan bagi kita. Maka ketika ditanyakan pada saat sakaratul maut, apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan engkau? Kata perlu lagi dijawab, karena jawabannya napas sudah menjawab. Kan napas nih. Ini napas bermain, napas sudah meninggalkan akal, napas sudah meninggalkan takdir, ia menetapkan siapa sesungguhnya dia. Kembali sudah terjawab sendiri. Makanya di dalam kitab Agus Mustafa itu, surga tidak ada, pahala tidak ada, siksa kubur tidak ada, neraka tidak ada. Dinyatakan itu jadi perdebatan para ulama. Wah, dibahas macam orang itu. Kitabnya kan dibahas orang itu. Masa dosa ada, masa siksa kubur ada, masa pahala. Itu kan Quran yang menyatakan, Allah yang menyatakan, Nabi yang menyatakan. Iya, memang dalilnya memang surga ada, neraka ada, tapi bahasa ada dan tiadanya itu yang kita pahami. Diri kita kadang-kadang nyapa diri kita ini ada kulit daging, tapi begitu kita tahu kulit daging kita dan sebagainya, bahkan nyawa kita berasal daripada roh dan kesemuaan roh adalah kita. Itu maksudnya, yang dimaksud Agus Mustafa itu. Tapi pemahaman, kalau kita bertahan di fikih, itulah sulit akhirnya memahamkannya. Mau saja pada ada pemahamannya. Nah, sampai di sini tadi, kalau di dalam sholat baru kita Allahu Akbar. Ingat napas. Ketika roh dihembuskan, bersimbolkan dengan alif, disebut dengan berdiri betul. Ketika roh sudah pinandu, sudah tenang, anna antallah, pada diri kita adalah Allahu Akbar. Jadi kalau napas penciptaan dari atas turun ke bawah, napas kembali adalah dari bawah bulik ke atas. Napas merah. Makanya sampai di dada, roh dihembuskan, berdiri seikungan. Ketika ditanya, berarti napas ada di sini. Anna antallah, yang jahir berkata Allahu Akbar, dari bawah sampai ke atas sama dengan susunan hurufnya. Isbah. Nih, seandainya yang kanan mengeluarkan setrum, ujar yang kanan, wahai setrum, siapa aku, siapa engkau? Ujar setrum, aku, pian. Jadi keluarkan dariku pada pinangmu sudah lawan aku. Terus kan sama aja tuh. Roh kan ditanya itu juga. Pada pinangmu sudah. Sama ketika kita ditanya seperti itu. Ketika kita berdiri betul, anggaplah pertanyaan dengan diri kita, wahai jasad pula, kulit, daging, tulang, belulang dan sebagainya, itu dari mana? Roh. Wahai yang bernapas, keluar masuk disebut dengan nyawa, disebut dengan jiwa, dari mana? Daripada roh. Allahu Akbar. Adakah dunia lagi? Tapi kalau bagi ulama lain, kenapa takbiratul ihram itu arah ke belakang? Kita laksana menggenggam dunia, ketika diangkat dilempar ke belakang dunia. Apa bedanya dengan ketika sudah kita di sini, pertanyakan dengan diri kita, datang wahai jasad pula, engkau diproduksi dari mana? Dicipta seperti apa? Wahai nyawa pula, engkau dari mana? Apa bedanya? Oh, ternyata roh sebutin aja. Anak diri kita, kadang lagi ada dunia, kadang lagi Allah Akbar. Sama aja dengan pemahaman seolah-olah menggenggam dunia, Allah Akbar dilempar ke belakang dunia. Jangan ada dunia di depan. Sama dengan pemahaman itu, hanya beda bahasa. Beda bahasa. Jadi takdir apapun, napas di dada ini hukumnya ikrar tuh.
huruf ta, Allah. Maka orang sembahyang jangan bacaan dahulu sesuatu yang dibaca ketika napas masih di bawah. Tarik napas. Nah, sekarang praktek. Jangan dipraktikkan tarik sampai ke pusat. Lu pikir lawas, tadi. Naik ke hati lawas pulang. Sampai ke dada awas pulang. Hanya takbir kelawasan. Justru kita belajar ini ingin mengetahui. Bila sudah tahu berdiri betul, Allahu Akbar, laju aja. Para amalannya kayak itu, tapi pembelajarannya pasti lawas. Coba, ini kita hari inilah seharian, ibu, ya kan? Hadap penggawi sembahyang maghrib. Kira-kira waktu berdiri betul maghrib, kawan ada mengatakan kejadian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar seharian itu. Perlukah kita ingat dibaca satu-satu dari pagi sampai sore? Perlukah? Perjalanan kita 12 jam itu cukup 1 detik mengingatnya, cukup 1 detik diketahui. Itu sama amalannya. Kada perlu tarik nafas mengingat besokan tadi kayaknya atau apa ini, besokan tadi tengah hari tadi di Mamayura hari ini. Kada perlu kayak itu. Nah, dilatih. Apa latihnya? Ingat, tertib tugas hati adalah mengetahui. Kadang ada sembahyang terlambat jadinya. Betul-betul seolah-olah. Coba nih, ketika berdiri betul dari napas bawah tarik sampai ke atas, sampai ke dada. Napas pusar talalui kada? Talalui. Napas ulu hati talalui kada? Talalui. Langsung tahan di sini. Allahu Akbar, langsung tarik ke ubun-ubun, hembuskan. Coba berdiri betul. Allahu Akbar. Kenapa harus sampai ke ubun-ubun? Begitu kita tetapkan, mengangkat tangan, disebut tangan. Tangan ini terdiri daripada susunan kulit, daging, tulang dan sebagainya. Maulah tangan ini bergerak karena adanya nyawa. Semuanya adalah berasal daripada rohnya. Begitu kita berasal daripada roh itu kita tetapkan. Inilah yang disebut dengan alif lam lam ha. Alif lam lam ha adalah nama daripadanya, tarik ke atas. Disinilah makanya laharfi walak Allahu Akbar, tarik nafas sampai ke ubun-ubun. Kita tetapkan ketika nafas di dada, semua enam diri sikung, mata melihat, telinga mendengar. Kalau mata ke tempat sujud, terlihat habang, hijau, hiram dan sebagainya. Siapa habang, siapa hiram, itu semua penampakan dari siapa. Tidak ada lagi pandangan yang lain. Allahu Akbar, tarik nafas sampai ke ubun-ubun. Sudah menyatakan bahwasanya ternyata kita lihat apa semua itu adalah alif lam lam ha, keterangan nama semua. Nama siapa? Sampai ke sini kada ada lagi kita sebut. Laisa kamitslihi syai'un, hanya hembuskan. Begitu sudah bagian ikrar kita, kada ada lagi yang lain. Tadi sudah Allahu Akbar, lenyaplah sudah dunia dan isinya termasuk diri kita semua. Sudah gugur ke huruf ta, hanya kita menyebut yang disebut dengan doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lillahi Allahu Akbar. Apabila banyak doa iftitah. Berarti huruf sya. Sya itu artinya kalimat sabit. Kalimat sabit itu artinya kokoh. Ya kan? Kalimat kokoh. Artinya meyakinkan supaya jangan berpaling lagi. Makanya sabatakallahu bil qauli sabit. Bacakanlah orang yang meninggal itu dengan kalimat sabit, dengan huruf sya. Kokohkanlah lidahnya, kokohkanlah imannya. Apabila ia meyakini dirinya siapa, nyawanya siapa adalah dia, kokohkanlah dengan huruf sya. Begitu sudah iftitah dibaca, apa yang kita baca selanjutnya? Ternyata setelah kita
diri kita, seikungan dan nyawa kita, ternyata dia kesemuaan, maka apapun yang kita lihat, apapun yang kita gawi, semuaan adalah atas namanya. Bismillah. Ya, makanya sebelum baca Fatihah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya susunan hurufnya alif. Jadi kalau di alifan kah buku alif ba ta sya. Terus susunannya. Tapi sejarah kejadiannya itu sebenarnya alif ini belum bertitik lagi. Nah, belum ada titiknya. Setelah alif huruf ba ya. Padahal ini belum ada titik, bentuk hurufnya ini dahulu. Cuma aja kisah roh, perjalanan roh ini kisahnya seperti apa, lalulah bertitik, susunannya seperti ini. Nah, jadi alif kalau di dalam bisama itu alif ba ta sya. Setelah itu lagi nah, kembali pulang kalau setelah itu jim ha. Nah, setelah itu jim berdahulu. Nah, kemudian ha, hanya ha. Coba. Artinya diriku saya ini dari kulit dan bawah semuaan adalah roh. Itu yang disebut dengan huruf ba. Ba itu artinya persaksian. Kenapa? Begitu ia mengakui, oh ternyata uluhiyah juga. Nih, takbiratul ihram. Kemudian kokoh, adakah yang lain lagi selain aku? Tidak ada lagi. Huruf sya. Maka apa? Semua yang ada itu, ya Tuhan, yakinkah ada yang lain? Tidak ada lagi. Benar tidak lagi? Ya. Bahasa bunyi yang tiga tadi. Kalau saya gimana Pak? Disebut dengan huruf ba. Maka apa? Maka huruf ba ini menjelaskan bahwasanya yang seutuhnya dunia dan seisinya dan siapapun itu semuaan dengan huruf disebut huruf ba. Makanya apa? 114 surah terhimpun ke dalam suratul Fatihah. Ya kan? Terhimpun semua 114 surah. Kemudian Fatihah terhimpun ke dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun ke dalam huruf ba habis. Artinya apa? Sampai di huruf ba ini mengisahkan ketika roh dihembuskan belum diproses lagi. Setelah sampai di huruf ba barulah bahwasanya roh ini diproses, berubahlah namanya roh. Nah, ini bentuknya roh yang berikutnya. Nah, yang disebut dengan al-hayyat. Itu yang disebut, ini yang disebut dengan Fatihah. Kenapa? Makanya Al-Fatih pembuka, apa yang dibuka? Membuka diri, mau mengurai kisah diri di dalam Al-Fatihah. Itu maksudnya, sesungguhnya. Makanya setelah huruf ba, nih, ini hurufnya. Adapun titik hanya menjelaskan. Artinya yang asalnya tadi roh dihembuskan disebutkan dengan huruf alif. Setelah huruf alif roh tadi diproses, bagus sudah, silahkan diproduksi aja bahan bakunya ini sudah kuat, siap aja sudah diproses. Akhirnya roh disebut dengan al-hayat. Makanya di dalam sifat 20 ada yang disebut dengan hayun ya. Ini sumbernya dahulu, lalulah jadi sumbernya ini dahulu. Setelah al-hayyun ini, berarti kata-kata al-hayyun tadi sumber daripada segala. Dalam bahasa lain ada yang disebut dengan nur ya. Nah, daripada nurnya juga. Nama penyebutannya yang beda disebut dengan al-hayat. Setelah al-hayat ini di dalam penciptaan manusia ini disebut dengan hati. Setelah hati diisi, barulah bertitik disebut dengan huruf ha. Bila sudah semua pinandung semua, barulah disebut dengan huruf jim. Jim artinya sempurna. Berarti kita nanti, insya Allah minggu depan kita akan membahas masuk ke dalam
Fatihah. Karena di Fatihah ini Allah membagi ada dua. Ada hak aku kata Tuhan, ada hak hamba. Nah di sini banyak pelanggaran. Selama mengembalikan yang tiga, kita beri cuplikan sedikit. Kenapa Allah itu memberikan Fatihah itu dengan dua bahagian, 3 ayat ampun Tuhan, 4 ayat ampun kita. Yang pertama di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, terjemahnya. Jadi Tuhan sekalian semesta alam ya. Padahal apa? Ketika kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, engkau memuji aku. Padahal itu kalimat sindiran Tuhan. Ini kita hidup. Bila dipuji kawan, takorihimpimu benar. Tuhan aku nih. Ketika kita sholat, Alhamdulillahirabbil alamin, engkau memuji aku. Adakah selain daripada aku? Kada ada. Kenapa engkau semalam bangga dipuji orang? Kada mengambil aku Tuhan. Dan ini ada pertanyaan antara Nabi dengan iblis. Tuhan yang memerintahkan, temui Muhammad, apapun yang ditanyakan jawab dengan benar. Apabila kamu ingkar, aku remukkan ya Tuhan. Kalau Nabi bertanya, wahai iblis, di antara umatku yang masuk neraka, cirinya apa saja? Iblis menjawab, ia berbangga akan pujian. Termasuk di situ sudah jelas iblisnya. Makanya apa? Jangan pernah merasa berbangga diri. Itu. Karena ketika banyak pahala, bangga ada nih. Tak keluar kita. Satu. Berarti selama kita mengambil hak Tuhan, ayat 4 dan ayat 7 kada berlaku. Makanya Allah bagi dua. Kita rasakan selama ini, adakah kita pernah berbangga? Dipuji nang kayak apa aja, jangan pernah berbangga. Tapi takurihi kita sudah tahu di sini, hati sudah mengetahui. Kita pandang itu. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, mengambil Ar-Rahman Ar-Rahim ini apa? Engkau menyanjungku. Ketika dibaca, Tuhan akan menjawab, engkau menyanjungku. Kalau bahasa Banjar, orang ini ambungan. Ya, ambungan. Karena awal sedikit-sedikit disambat, wah himongnya luar biasa. Bertapak di bahu, makmur adalah kawannya. Wah, emang ini langsung, wah, rasa hebat. Wah, jika kada aku ya si anu tuh, jika kada aku si anu tuh, kada harapan hidupnya nyaman. Jika kada aku tuh, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila kita menolong seseorang, ada mengambil sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Hati-hati. Di mana hati-hatinya? Ada di situ sanjungan. Itu hati-hati di situ. Coba aja, coba kada aku udah harapan dah. Kau udah ingat lalu jangan lawan aku aja. Itu hati-hati di situ. Berarti mengambil hak Allah. Malik yaumiddin. Apa kata Allah di situ? Malik yaumiddin, engkau memiliki hari pembalasan. Itu kan terjemah. Ya, kalau membaca terjemah, engkau memiliki hari pembalasan. Padahal Allah tidak menanyakan itu. Engkau mengagungkan aku. Kata-kata agung itu lebih kepada seorang raja, tunduk kepada seorang raja. Nah, maka kata Allah, selama engkau mengembalikan hak aku, maka apa saja yang engkau mau, aku penuhi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penuhi dulu 3 bila doa anak takabul. Selama 3 itu kita serahkan. Bagaimana menyerahkan? Ya dengan itu pasti. Serahkan, iya karena butuh ya, karena saya antara aku dengan kau, apa yang engkau minta ya Tuhan.
nikmatnya kita di situ. Padahal ketika kita baca ayat 4 sampai di dada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tarik napas sampai ke ubun-ubun, takut ya lihat. Nih kita lalu di jalan melihat dealer, wah bagusnya mobil, pas sembahyang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tarik napas sampai ke ubun-ubun, jangan disambat mobilnya. Jalan nggak ada mobil itu saat menarik napas, jalan nggak ada dia, takut ya lihat. Kenapa? Begitu napas sampai di sini lahan bin wala syutin, karena kita sudah isbat. Bila sudah isbat, musbat ada di sini. Yang kita tetapkan tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya lagi. Mobil itu siapa? Mobil itu apa? Adalah takut yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tawaran Tuhan dalam sembahyang itu nyata. Kalau kita masih menelpon kawan apa semuaan jarak jauh, tapi namun sudah berhadapan kawan yang menawari, tampil kita berdua, nah ini kan nyaman, nyaman, nyata kabul, coba aja langsung kabul. Tapi bila kita mohon, tolong pak ya, awal kabulnya, itulah titik doa kita. Selama kita berdoa di situ, padahal di ayat apa itu kita ada berdoa, di ayat apa itu Tuhan yang menawari, jika mana apa aja doa. Tapi kosong itu rahasia di dalam Fatihah. Minggu depan kita bahas. Maka kita simpulkan kunci dari 4 napas ini, inilah yang disebut di dalam surah Yasin, innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Di mana innama amruhu nih, berarti kita yang pertama menyerahkan urusan kita. Contoh, kita di sini bahasanya urusan kita apa? Kita yang umum aja, duit, kita tulis duit. Ya, innama amruhu, barang siapa menyerahkan urusannya. Kenapa duit kita ada di batis, di ujung batis nih? Karena napasnya ditarik ini, duit kita tarik, kita anjak ke sini sampai di sini akal inilah yang disebut dengan urusan. Ayo, mana urusan apa? Urusan duit, ya, berurusan duit. Innama amruh, ujar Tuhan apa? Serahkan urusan kita itu. Innama amruh, sampai di sini ayatnya innama amruh iza arada, naik sampai ke ulu hati. Di mana arada? Kenapa Allah meletakkan di sini? Berarti ketika Allah meletakkan kita di sini berduit, kada berduit, inilah yang disebut dengan arada, kehendaknya. Nih, di sini aradanya. Innama amruhu iza arada, sampai di sini napasnya. Begitu sampai di sini iza arada, tarik lagi sampai ke sini ayyakula lahu kun. Ketika aku tetapkan engkau berduit, aku adakan bahan untuk mendapatkan duitnya. Ini kita prakteknya di sini. Kun yang pertama aku adakan dahulu bahannya, caranya mendapatkan duit. Kamu menggawinya di sini kisahnya, padahal aku jual nama gawi. Kun. Siapa yang mengurusi kun mengadakan? Faya kun. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun faya kun. Maka faya itu perjalanan nafas, ija perjalanan nafas sampai ke sini kun fayakun. Inilah yang disebut dengan orang ilmu supaya kun fayakun ya. Kayak kun fayakun, barang siapa yang menyerahkan urusan. Tapi bedanya sampai di sini urusan duit, sampai di sini urusan duit secara akal, ya berdagang. Kadang mau nafas naik ke sini menyerahkan urusannya. Bahwasanya duit itu hanya didapatkan dengan berusaha, lupa siapa yang menentukan. Berusaha tetap laksanakan. Cuma yang kita yakini, kalau memang kita ditetapkan, ditakdirkan kita berduit, pasti berduit. Maka usaha ini adalah alat yang ditetapkan Allah. Maka tuduhan lagi kepada nah adalah kesempurnaannya. Akal jangan dilepas, tapi bisa ditinggalkan. Karena ini satu napas. Begitu napas kita tinggalkan, akal kita tinggalkan, maka
ia naik ke sini. Inilah ada yang sebutannya bahasanya ketika engkau mengejar akhirat maka dunia mengikuti. Rasakan. Allahu Akbar. Tuh punya masuk duit. Kada dunia tak masuk. Dunia mengikuti. Tapi begitu napas di sini jangan turun. Bila sudah Allahu Akbar, duit tuh jangan masuk ke sini. Sekalinya nangin turun pulang ke bawah. Tuh yang disebutkan tadi, aku lalai, aku melayang. Melayang itu yang 4 kata luar. Coba kita pikirkan, Allahu Akbar, Iftitah sudah, Fatihah sudah, atau sebelumnya langsung duit masuk, kada pusing dengan duit pas sembahyang, duit masuk, Allahu Akbar, masuk duit. Jangan memikirkan duitnya. Kan banyak kalau sudah masuk duit pasti kepikiran. Kenapa mendapatkan jika menggunakan makanya berutang di situ? Akhirnya apa? Pas kalian dapat hutangan, lalu nemu kadang mau hutangi memang salah. Selama napas ada di sini akan mencari siapa yang disalahkan, siapa yang akan dipuja di sini. Akhirnya ini berharap kepada ini makhluk sebenarnya kita di sini. Lingkaran napas kita selalu berharap kepada makhluk. Inilah tingkatan khusyuk yang disebut dengan khusyuk. Tapi bila sudah napas di sini sampai ke sini itu di atas pada khusyuk lagi. Kalau ada keakuan lagi kita sholat. Itu yang harus kita rasakan. Maka silakan. Allah itu membuka selebar-lebarnya. Apa saja ya Tuhan, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Apa yang engkau pinta, aku meminta rumah. Nah ya Tuhan, menyampaikannya sudah dengan rumah. Ketika kita rumah, tarik ke sini, sarahkan lawan aku. Quran innama amru iza sarahkan anak itu berarti anak rumah. Hadangnya Tuhan, catatannya ada pada rumah di sini. Itu seandainya kita bahasakan itu, sarahkan lawan aku. Ini yang jadi permasalahan. Ketika kita berkehendak kita ada menyerahkan, lalu kita pusing, lalu kita depresi, lalu kita muncul berkeluh kesah. Makanya di Al-Quran keluh kesah itu diharamkan, kada boleh. Kenapa keluh kesah itu haram? Karena orang keluh kesah, ia napasnya dirinya berada di sini, ia tidak akan pernah sampai kepadaku. Itu tahapannya. Nah, itulah kesimpulan bagaimana tadi kita sebutkan bagaimana tip sholat itu bisa khusyuk. Ternyata inilah yang kita sebut dengan kunci napas. Jadi kunci napas ini walaupun tidak di dalam sholat pun duduk di pelataran. Banyak orang lalu lalang, ya kan? Nah lalu lalang itu apa bedanya dengan kita? Pandangi kulitnya, dagingnya sampai ke dalamnya bergerak. Kita gengkau bergerak, lebur ada. Sama kita sekarang pandang lampu, pandang kipas angin. Nah kita pandang bukan kipas anginnya, bukan lampunya, tapi tetap terpandang. Tapi yang kita pandang, yang menggerakkan kipas angin, yang membuat lampu itu nyala adalah tetap yang kanan. Kita langsung ke dalam melihatnya, bukan melihat keluar. Bila melihat keluar, ia nambah halayan terus. Pasti bakal yang ada nang mabuk, ada nang sembahyang. Nang mabuk kita tuduh neraka, nang sembahyang kita tuduh surga. Karena kita melihat zahirnya. Kita kadang melihat ke dalam. Kalau kita melihat ke dalam, melihat orang sembahyang, kita lihat ke dalam. Melihat orang mabuk, kita lihat ke dalam. Kenapa? Bila melihat ke dalam, kita ada mau memunculkan sangka. Coba, bila kita melihat orang sembahyang, muncul sangka surga aja. Ini bukan ahli surga. Bila melihat orang mabuk, kita sangka, oh ini ahli neraka. Tahulah kita catatannya di sini. Kan kita akhirnya apa? Sehingga menjadikan jiwa kita itu mutmainnah, tenang, benar hidup. Ini mabuk, nang mabuk gimana ditakutnya? Kalau kita misalnya melihat orang mabuk jadi pembicaraan kita sehingga kita muncul celaan, fitnahan,
kebencian. Sementara orang yang mabuk tadi ini anti mabuknya bertaubat. Kita sembahyang terus, kita ada minta maaf dengan orang mabuk tadi pernah mencelaknya, habis amal kita. Orang mabuk ya selesai mabuk bertaubat, diterima Tuhan taubatnya kita. Maka dosa gibah itu kadang akan selesai dengan sholat, kecuali sudah merujuk kepada orang yang kita gibah. Itu yang paling berat. Bagaimana menjadikan menghindari itu? Kuasai nafas. Jangan pernah melihat kipas angin berputar. Jangan pernah melihat lampu menyala. Perhatikan siapa yang membuat kipas angin berputar. Perhatikan siapa yang membuat lampu menyala. Itu amsal. Bisa. Jadi kita dalam hidup itu paling tenang sudah. Makanya ku anfusakum wa ahlikum no. Jadi dalam beberapa kitab tafsir itu selamatkan diri dahulu. Bukan menjurung lagi ke orang lain. Masing-masing diri kita menjadikan pedoman. Ayat itu kita amalkan masing-masing. Seandainya seluruh dunia, seluruh manusia di muka bumi ini mengamalkan itu dengan masing-masing, pasti kadang akan ada di muka bumi ini polisi dan pengadilan. Siapa yang disidang? Orang masing-masing menjaga diri. Harusnya. Jadi intinya adalah, makanya kita sebut dengan kunci nafas. Segala kehidupan di muka bumi ini terhadap diri kita yang menyelamatkan itu adalah kepada nafas. Bila sudah sampai kepada nafas, ini ada bahasanya nanti bisa kembali kepada nurnya juga ya, kepada rohnya juga. Tapi kita dengan bahasa kita yang mudah kita pahami. Intinya kepada roh, karena di Quran wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan rohku. Berarti hembusan pertama adalah roh. Ya kan, proses roh itulah yang disebut dengan ciptaan. Proses roh itulah yang disebut dengan ciptaan. Kalau rohnya hembusan, proses rohnya itu adalah ciptaan. Kenapa? Karena cahaya berasal daripada setrum. Setrum itu adalah hembusan. Cahaya warnanya itu adalah disebut dengan ciptaan. Nah, itu. Jadi pada malam hari ini kita mengawali kunci nafas dengan praktek di dalam sholat. Karena di dalam sholat ini sangat rentan dengan bahasa pikiran melayang, atau dengan bahasa umum disebut dengan kekhusyuan. Jelas ancaman di situ. Kemudian tafsir lain itu menjelaskan, jangan dengarkan ya kalau ada guru atau siapapun yang berkata tidak berguna apapun sholatmu apabila engkau tidak mengenal dengan Tuhan. Maka itu ya mahadang berguna, baikkan usah sholat dulu. Ya, ada yang berpaham seperti itu. Makanya kita jawab dengan dalil. Ternyata Nabi pun memerintahkan, apabila engkau tidak sholat, maka sesungguhnya engkau telah kalah. Artinya kita itu sedang berperang. Nah, di sini petunjuknya kita tangkap dari penjelasan Nabi, selama engkau itu ada usaha untuk kembali di dalam bahasa keilmuan, selama engkau itu ada usaha untuk mencari Tuhan. Itu. Jadi selama kita dalam hidup ada usaha untuk mencari Tuhan, jika bahasa lain, selama engkau ingin belajar, mencari ilmu, maka tetap laksanakan sholat. Karena belajar itu adalah proses dirimu untuk mencari Tuhan. Itulah yang Allah hargai. Di situ. Selama ingin belajar, lain kada mau belajar. Seandainya hanya urusan Tuhan itu diterima atau tidak diterima, tapi kada mau belajar. Beda di situ. Karena hisab yang pertama itu setelah meninggal itu apa yang pertama? Hisab pertama adalah sholat. Yang kedua adalah ilmu. Yang kedua adalah harta. Yang ketiga ilmu. Yang keempat umur. Ini pasti kita melalui hisab sebentar. Apa saja yang kita lalui setelah kematian? Sidang sholat. Bagaimana berdiri betul, takbiratul ihram akan disidang. Yang kedua harta, karena harta akan bisa menghalangi. Yang ketiga adalah ilmu. Kenapa sama yang harus? Ilmunya reda.
Kalau nak belajar kan itu bahasa, makanya diwajibkan untuk ilmu. Yang terakhir adalah umur, kemana umur digunakan. Itu bila empat ini terjawab, menjawabnya jangan menunggu pertanyaan lain. Menjawab itu sejak kita hidup. Menjawab pertanyaan empatnya sejak kita hidup. Kenapa? Cara hidup menentukan cara kita mati. Jadi semua pertanyaan apa saja yang akan kita lalui setelah kehidupan ini yang disebut dengan kematian, kita jawab dengan perilaku kita. Semua akan terjawab. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan kita. Setelah kajian ini ditutup, silahkan kalau kita ada yang ditanyakan kita tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.